Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang ASN. Kali ini saya ingin mencoba memberikan pemahaman tentang deret angka dan abjad. Namun sebelumnya, like dan subscribe video ini agar video ini bisa memberikan kontribusi agar teman-teman bisa lulus tahun ini menjadi ASN. Kita langsung saja. Tes deret terdiri dari beberapa baris biasanya, namun paling biasa keluar adalah tes baris 1, kemudian tes 2 baris. Namun dalam satu baris tersebut ada yang namanya satu lari. Jadi kenapa dikatakan satu baris? Karena hanya memiliki satu tingkatan. Ya, jadi hanya memiliki, kita bisa lihat hanya memiliki satu tingkatan. Ya. Tapi biasanya, kenapa juga dikatakan satu lirik? Karena biasanya hanya memiliki satu pola. Pola yang mana ya? Misalnya U1 ke U2 itu sama. U2 dengan U3 sama, U4 sama, dan sama. Sehingga dikatakan mempunyai satu lari. Kita lanjut kepada deret dengan satu baris, namun dua larik. Jadi ingat, larik ini lebih cenderung kepada pola. Ya. Jadi kalau misalnya tadi, kita kembali, biasanya suku pertama, jadi ini suku pertama U, dengan suku U2 itu berdekatan polanya. Tetapi untuk kasus, ya, untuk kasus dengan dua larik itu atau dua pola, biasanya dia mengantarai. Kita lihat, ya, U1 ke U3 itu mengantarai ada U2. Jadi dia lompat satu kali untuk menuju U3, ya kan? Kemudian loncat lagi satu kali ke U5, loncat satu kali lagi, lihat ya lompatannya dari U3 ke U5, U5 ke U7. U7 kemana? Jawabannya adalah U9. Jadi seperti itu, terdiri dari dua pola. Sama dengan larik yang kedua, dia juga atau pola yang kedua, di sini kita bisa melihat U2, loncat satu kali menjadi 4, loncat satu kali U6, loncat satu kali U8, ketika loncat menjadi U10. Oke, kita lanjut. Ya, biasanya kita kadang kebingungan untuk menentukan pola lari ketiga. Tapi ingat teman-teman ASN, kalau misalnya ya lari 2 tinggal melangkahi satu suku kata. Tapi kalau misalnya itu 3 lari, berarti biasanya secara pola umum itu melangkahi 2 pola sehingga bisa mendapatkan rumusnya. Jadi misalnya kalau kita lihat ya, sudah dijelaskan di sini tadi, jadi U1 itu langkah 2 kali menuju ke U4. Jadi 1, 2, U4. 1, 2, U7. 1, 2, maka jawabannya adalah U10. Sama dengan pola kedua dengan pola ketiga. Dia menggunakan setelah itu 2 kali lompat, kemudian mendapatkan jawabannya. Jadi, teman-teman perhatikan saja, kalau misalnya kalian tidak menemukan berdekatan, misalnya U1, kemudian U2, itu sangat sedikit berpola, kemudian U3 sama polanya, maka dia hanya menggunakan satu pola saja, itu satu lari. Tapi kalau misalnya kita sandingkan U1, U2 tidak dapat, baru kemudian U3 ya kita dapat polanya, oh ternyata sama dengan U5, ini kita bisa simpulkan dia adalah pola yang dia menggunakan 2 pola. Kemudian kalau misalnya ya di U1 kita sandingkan dengan U2, oh tidak dapat. U2 kita susah sandingkan dengan U3, oh tidak dapat lagi. Dan ternyata kita dapat di U4, berarti kita akan menggunakan satu baris dengan 3 pola atau 3 lari. Kita lanjut kepada 2. Jadi kalau untuk tes deret 2 angka ini teman-teman sekalian, ya biasanya setelah kita menemukan pola tertentu, terkadang tidak ada hubungan, ya tidak ada hubungan. Kemudian barulah kita kalau misalnya meningkatkan, membuat pola kedua tersebut, tapi berdiri di atasnya. Coba lihat. Jadi U1, U2 ini misalnya sudah dapat D1. Dan U2 dari U3 sudah dapat. Ternyata belum bisa. Ada pola tertentu lagi.
yaitu jadi misalnya dari B1 B2 menghasilkan B. Inilah dua tingkatan. Mungkin teman-teman sudah bisa paham ya, di tingkatan pertama, kemudian tingkatan kedua. Kita lanjut kepada soal. Ya, biasanya kita jauh akan lebih paham kalau kita langsung kepada soal. Bagaimana cara menyelesaikannya? Ya, kita lihat dulu lah. Kita menggunakan pola ke-1. Cocok tidak untuk pola baris 1 dengan larik 1. Kita lihat. 5 ke 10, 2 kali. 10 ke 20, 2 kali. Kemudian, 20 ke 30 itu bukan 2 kali. Jadi, kita tidak bisa menggunakan ya pola baris satu baris, kemudian satu lari. Kita coba, kita hapus dulu ya. Oke, kita hapus dulu. Kita mencoba menggunakan pola yang kedua. Kita coba aja. Ya, 5, 20. Kita coba. Ini kemungkinan kalau dia ini 5 kali 20 itu 4 kali ya. Jadi 5 kali 4, 20. Coba kita 20 kali 80, 80 kali 4 kali juga, oke. Oh, jadi sudah ada dua pola yang kita bisa dapat. Kali 4 sama dengan 320. Ini kali 4. Sekitar 1280. Ya. 1280. Sebenarnya, biasanya untuk tidak membuang banyak waktu, teman-teman sekalian, kalau kita sudah menemukan pola tersebut, biasanya kita bisa langsung melanjutkan. Tapi ini tidak lagi dikali 4 ya. Berarti ada pola yang kedua yang kita harus temukan. Biasanya kalau sudah langsung ini di sini otomatis kita dapat 1280. Ini otomatis bukan jawabannya. Ini otomatis bukan jawabannya. Tapi karena di sini ada 21280, maka kita harus menentukan pola yang kedua. Ingat teman-teman, biasanya ketika ya U1 berpasangan dengan U3, biasanya U2 berpasangan dengan U4. Kalau menggunakan satu baris, dua lari. Berarti 10, 30 gimana dapatnya? Dibagi, itu kita kali 3. Kemudian kita kali 3, cocok. Oke, 3 kali 3. Oke, dikali 3, 270, itu ya 8, 10. 8, 10. Tidak mungkin kan 360 karena 2 saja kali 3 sudah 6. Jadi saya walaupun belum dapat pasnya, karena 360 kecil sekali, maka saya akan langsung pilih. Kita lanjut. Oke, contoh yang kedua. Ini juga akan sedikit agak rumit, teman-teman. Ya. Oke, kita coba menggunakan pola pertama. 11, 14, 3, 14, 12, 2. Oke, ini kayaknya polanya sudah tidak nyambung. Ya. Kita coba menggunakan pola yang kedua. Oke, 11, 12. Maaf. 11, 12 kita dapat 1. 12 ke 15 dapat 2. 15 ke 15 1. Ya. 15, 18 kok 3. Jadi polanya itu tidak berurut ya. Oke, jadi menurut saya ketika kita menggunakan dua pola sedikit tidak tepat, bahkan tidak tepat ya. Kita hapus lagi. Kita coba menggunakan pola selanjutnya. Ingat, kalau menggunakan 3 pola atau 3 lari dalam satu baris, berarti U1 sama dengan U4, U4 sama dengan U7. Jadi 2 kali lompat. Kita coba ya. Oke, 11. Kita lompat 2 kali, 1, 2, dia ke 13. Lompat lagi 2 kali, 1, 2, ke 15. Ya, jadi loncatan ketiga di jawabannya ya. Jadi kita sat ketiga. Sat ketiga. Dia seperti itu. Jadi, oke, kita lompat lagi. Sat 17. Jadi ada 2 yang kemudian dia langkahnya. Kemudian kita sat lagi.
tapi di sini belum menemukan jawabannya. Ya, kecuali ada titik lagi di sini atau 3 pilihan, kemudian jawabannya. Oke, kita bisa menggunakan pola yang kedua. Pola yang kedua, biasanya U2 akan sama dengan U5. Berarti ini pola kedua, 14-15, 15-16. Oke, di sini tambah 1, tambah 1, tambah 1. Berarti sama dengan 17. Ya, jadi di sini juga ya, kita sudah tidak akan memperhatikan 2 ini karena tidak ada angka 17. Lanjut, untuk pola ketiga, tinggal kita lihat 12 dengan 15, oke, 15 dengan 18, oke. Jadi di sini 12, 15 itu 3, kemudian ini tambah 3, otomatis 18 tambah 13, tambah 3, sama dengan 21. Maka jawabannya adalah 17/21. Intinya, teman-teman semua, kalian harus menentukan apakah U1 sudah memiliki U1 ke U2, U2 ke U3 itu sudah ada pola atau tidak. Kalau belum ada pola, gunakan 2 pola. Kalau tidak ada pola, gunakan 3 pola. Itulah kuncinya. Oke, gimana ya? Kalau seperti contoh seperti ini. Kita biasa, karena ini bukan angka, bagaimana kita mengangkakannya. Dan biasanya teman-teman ya siapkan dan harus hafal urutan-urutan alfabet. Dan biasanya karena saya kesulitan untuk menghafal alfabet, makanya saya buatkan seperti ini. Ya, oke. Sekarang kita bisa tentukan B itu apa. Jadi karena di sini B adalah 2, M itu 14, ya kan? F itu 6. Kemudian O itu 16. Kemudian J, kita bisa lihat J 11. Kemudian Q 18. Ya, ini adalah polanya. Dibutuhkan 2 angka yang kita tidak tahu. Oke, kita bisa lihat ya. Lalu 4, 2, 14. Jadi M ini 14, F ini 6, O ini 16, J ini JJ 11, kemudian Q ini 18. Jadi kita bisa gunakan pola, kalau sudah menentukan rumusnya, kita menggunakan satu pola 2, 14, nah nggak bisa. Karena dia kemudian naik, kemudian turun. Oke, kita menggunakan pola yang kedua. 2 kali 6, ya. Kemudian kita F ke sini. Ya. Jadi 2 kali 6 itu 4 ya. 4. Kemudian di sini 5. Kemudian karena di sini 6, 11. Ya, kita bisa lihat 6, 11 harusnya 4, 5, 6. 6. Itu adalah 17. Ya, jadi kalau kita lihat adakah tidak 17? 17 harusnya P ya. Iya. Kalau misalnya J-nya ini 11, berarti ada sedikit kekeliruan. Oke, soal di sini I, bukan J. Ya kan, sehingga 4, lompat, 4, 4. Ya. Jadi kita harus, karena sudah ditentukan satu pola 4, 4, 4. Ya. Kita di sini, ini ibaratnya. Jadi 10 tambah 4 itu 16. 16 ini masuk ke O. Oke, langsung saja sebenarnya karena kita sudah tahu ya 16 ini O dan yang lain tidak ada O. Tapi kalau kita mau buktikan, oke kita buktikan 14 16 2 polanya, kemudian 16 18 2, 18 kemudian 20 itu 2. Kita lihat oke. S itu 20. Oke, kita lanjut.
Nah, kalau ini saya pikir teman-teman sudah khatam. Jadi ini kalau sederhana aja, 1 ke 3 itu 2, kemudian 3 ke 5 itu 2, kemudian 5 ke 7 itu 2, maka jawabannya adalah 7 tambah 2, 9. Ini biasa-biasa saja. Oke, bagaimana dengan kasus seperti ini? Wow, ya. Biasanya kita menemukan di awal, ini kita malah menemukan, maaf, di belakang, ini kita menemukan soal di awal. Sebenarnya ada dua cara, kita bisa menghitung dari belakang atau kita bisa menghitung dari depan. Ya, kalau misalnya kita menghitung dari belakang, kita usahakan ya. Ini kalau misalnya saya lihat ya, satu boleh coba ya. Ini tambah 4 kalau dari belakang ya. Kemudian tambah 4, oh enggak bisa. Jadi saya rubah pola, berarti kita menggunakan 2 pola. Kita coba 2 pola. 84, 42, oh iya, betul sekali. Jadi ini bisa kita bagi 2. Ini kita bisa bagi 2, ya teman-teman. Oke, jadi 84 bagi 2, 42. 42, karena menggunakan 2 pola biasanya, ya, bagi 2 lagi, itu 21, kemudian 21 ini, kalau dibagi 2, berarti sampai di situ aja ya? Sampai di situ aja ya. Kita lihat. Coba kita dari depan, teman-teman. Ya. Ya, agak sedikit ini memang sulit ketika ada soal yang seperti ini. Namun teman-teman tetap harus berusaha ya untuk menyelesaikan soal yang seperti ini. Karena sebenarnya kalau 21 itu kita mau bagi 2 ya, dalam benak saya itu pastinya 10,1. Karena ini kali 2. Tapi kita coba saja, coba. Kita lihat 88. 88 bagi 2, mudah-mudahan bisa. Itu 44, 44 bagi 2, 22. Dan 22 ya. 22 dibagi 2 sama dengan 11. Jadi di sini ada 2 kemungkinan sebenarnya, ya. Cuman ada sedikit kekeliruan di soal ini. Seharusnya kalau memang 21 dibagi 2 itu kan tidak bisa. Maka kalau dari soal tersebut 14 ya kita bagi 2 berarti 1,7. Namun biasanya untuk kendala seperti ini tidak ada teman-teman ya. Jadi ada sedikit kekeliruan soal ya. Cuman untuk kalau misalnya ini yang dibagi 2 depannya 22 bagi 11, kemudian 14 bagi 2, 7, maka jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut. Mudah-mudahan ada pemahaman yang teman-teman dapatkan dari penjelasan. Namun sedikit tadi ada kekeliruan karena soal, ada beberapa soal yang namanya juga manusia biasa. Ada 2 soal yang kemudian kita perbaiki, tapi intinya teman-teman paham polanya dan teman-teman di sini ada contoh soal. Untuk itu teman-teman, saya butuh jawaban teman-teman sekalian lewat komen untuk jawaban tersebut.